Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita pada sesi kali ini di dalam sebuah sesi sarapan. Nah, itu dia. Sarapan apa ini? Bukan sarapan ya, ini adalah sesi ngobrol santai. Nah, itu dia. Sesi ngobrol santai. Siapa oke kira-kira pada sesi kali ini untuk kita ngobrol secara santai, relax, enjoy, tapi tetap happy saya mengatakan. Siapa oke? Kalau oke coba komen oke dulu. Kalau you oke dan ready saya mengatakan, silakan Anda share video ini, Anda komen di situ, you ready, you oke barangkali. You oke tak nih? Hah? Sudah oke belum atau sudah keasikan dengan dapat cuan? Come on lah, ini memang market lagi buka sekarang ini. Dia lagi buka ini Bapak Ibu. Ya, market kita transaksi pada pagi hari ini ya, pagi sampai siang sudah tembus 7,4 triliun. Ya. 7,4 triliun. Dan alhamdulillah karena hari Senin ini saya katakan beberapa orang sudah buat cuan. Saya nggak tahu Anda udah buat cuan belum? Saya memang sudah cuan pada pagi hari ini, ya. Kalau tadi ada sharing dari murid-murid kita yang beliau sudah dapat cuan, ya damalah mayanlah kot, alhamdulillah setiap hari saya happy, kata dia. Happy setiap hari. Kenapa begitu kan? Ya dapat cuan apa gini, kata beliau. Alhamdulillah. Saya pun yang mendengar pun happy lah Bapak Ibu. Ya, kalau you dapat cuan saya nggak tahu kenapa ketika you cuan saya happy ya. Ketika you cuan saya pun happy tahu. Ya, saya sangat bersyukur kalau bisa dapat cuan setiap hari. Betul aja saya katakan. Ya, the best bagi saya adalah something lah ketika you bisa dapat cuan setiap hari. Ya, apalagi ketika cuan itu memberikan impact kepada rekening Anda, ya, rekening yang hari ini dibutuhkan untuk diisi, contoh begitu. Siapa oke kira-kira? Ya, alhamdulillah sudah dapat cuan. Barakallah sudah dapat cuan. Nah, pastikan kalau sudah cuan coba share video ini. Oke. Nah, nih gimana Bu? Masih gemeteran Bu? Bu Yani Lampung hadir, alhamdulillah. Lampung hadir, barokah itu. Mas Luffy. Dari mana lagi yang hadir ini? Ha? Coba komen dulu yang hadir. Oke, saya katakan you oke ya? You oke tuh ini Pak Ibu? Ya. Saya kalau ngelihat market hari ini banyak dapat cuan, saya bersyukur kali Ibu. Nih di antara mereka nih, yuk oke, kita buka deh. Nih di antara mereka dapat cuan. Nih learning point kita dia ada live, kita learning point. Nah, yang saya suka nih loh. Kalimat ada quote. Oke. Saya sampai gregetan swim aja. Jadi kita sebutin adalah swing tapi disebut dengan swim. Nah, dia berubah sudah. Kadang-kadang kalimat yang muncul nanti, oke, yang muncul di dalam grup kita itu, kita minta dia buat swing, tapi yang muncul dengan dia saya sampai swim, sampai berenang-renang gitu. Saya nggak tahu, ini saking keringetan nih barangkali. Bikin galau kalau market hijau dikit-dikit dia handphone gitu dia. Saya suka lah begitu. Tak guyu no Bapak Ibu kalau orang seperti itu. Orang galau-galau begitu, yang paling enak apa? Ditawain. Bener, dia tertawa lihat mereka tuh, aduh. Saya pun happy, saya happy. Memang kerjaan sehari ini adalah membuat orang galau. Galau dia, ya selama hidup nggak pernah galau hidupnya dia. Ya, sebab selama ini hidupnya galau nggak ada duit. Tapi bayangkan sekarang, masuk kelas sekarang, galau dapat duit aja galau. Mau dapat cuan aja galau coba. Siapa yang nggak happy coba? Nah, you oke nggak? Itulah yang hari ini. Nah, ini dapat dari ini siapa nih? Mas Suramta. Nah, dapat alhamdulillah 3%, 161.000 contoh begitu. Oke, 160.000 ya. Nah, ini kalau yang begini nih yang ya kadang-kadang ada aja para haters yang para spammer. Ya, spammer tuh biasanya dia kita lagi bicara begini, tiba-tiba dia promosi, tiba-tiba dia minta sumbangan, tiba-tiba dia minta contoh begitu. Itulah para spammer namanya, oke. Jadi para spammer sebenarnya kita tendang dulu ya sementara ya, saya katakan ya. Sorry. Kita tidak menerima para spammer ya. Kalau you mau datang, ibaratnya kalau datang ke rumah minta sumbangan, ketuklah pintunya dulu. Tuk 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 tuk. Halo, assalamualaikum. Contoh begitu. Ya, saya dari sini sumbangin. Oh, silakan yang proposal gini-gini. Oke, tak proposal kita lihat baru. Oh, berapa sumbangan sekian contoh begitu. Sebab kan kita sudah ada saluran semua masing-masing. You paham nggak? Oke. Ini tiba-tiba saya lagi bicara begini langsung aja.
masuk minta sumbangan lah, inilah segala macam. Waduh, inilah mentality ya. Mentality padahal dia minta sumbangan untuk apa namanya, untuk bangun masjid, untuk ini, tapi yang minta sumbangan ini loh nggak ada harga diri. Kadang-kadang beginikah umatku hari ini, contoh begitu. Begitu amatkah? Saya cuma nggak oke lah, oke. Karena semua ada tempatnya, semuanya ada porsinya masing-masing. Ya. Ini juga gitu nih. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas ilmunya. Semoga sehat selalu. Amin, didoakan. Dapatlah 235.000, contoh begitu. Alhamdulillah. 2,8%. Bersyukur sekali. Di Akra beliau dapat. Nah, dari yang dapat adalah Rudi Hartoni. Barakallah Pak Rudi. Nah, ada juga nih, alhamdulillah dapat lagi siapa ini? Azid Al-Garuti. Nah, ini dia dapat berapa? Dapat 20.000, contoh begitu. Bapak Ibu, ya. Saya ngata dengan you. Mungkin jangan lihat Allah cuma 20.000 doang. Gitu aja ditunjuk-tunjukin. Come on. You rasa 20 juta itu nggak datang dari 20.000 apa? 20 juta itu datang dari 20.000 dulu, bahkan dari 2.000 dulu dia, bahkan dari nol sebenarnya. Dari tidak punya apa-apa, itu jadilah 20.000, oke? 20 juta, nanti 200 juta, nanti 2 miliar, itu formulanya. Jadi siapapun juga hari ini, ya saya katakan dengan you, saya tahu hari ini, berapa murid kita ketika saya tunjukin dapat nih 20.000, Allah cuma 20.000 aja ditunjuk-tunjukin, come on lah bro. Istighfar yang banyak. You hari ini bisa nggak tinggal di rumah, duduk, pegang handphone, dapat 10.000 coba? Saya tanya dengan you. Daripada you buat begitu, mendingan you mengatakan, ya Allah, kalau dia bisa dapat, kenapa saya nggak dapat? Gitu mestinya. Bukan malah komen, kita tunjuk-tunjukin. Kenapa saya so bedingan dengan you? Saya tunjukin seperti ini. Sebab supaya kepala otak itu tadi mulai terbuka. Yang sempit itu, yang selama ini kena dengan pandemi, sakit kepala, yang hari ini saya tahu, ya, saya buka dengan Anda, saya sharing Anda pada siang hari ini. Saya jawab pertanyaan Anda. Saya udah dikomplain banyak orang hari ini, sebab dia pikir saya tidak sensitif. Dia berpikir saya tuh tidak, dalam kondisi susah seperti sekarang ini, ya. Kok saya justru menunjukkan sesuatu, kata beliau. Dalam kondisi susah begini, kenapa tidak prihatin dengan umat yang sedang susah? Come on. Siapa yang susah sebenarnya? Yang susah itu siapa? Yang menentukan susah tidak susah itu siapa? Halo. You jangan saya mengatakan dengan you hari ini, ya, ini saya buka dengan you hari ini, yang coba komen seperti itu. Oke. You bilang saya tidak sensitif. Justru saya lah datang hari ini dalam kondisi you susah, you masuk kelas, belajar gratis, saya bantu, bisa buat cuan. Itulah cara menyelesaikan kesusahan. Jangan pernah berpikir dengan kesusahan terus. Paham gak? Halo. Coba tepuk dulu pipin. Halo, bangun bro gitu. Halo, bangun. Tangi gitu. Jalan sebelah. Tangi bro gitu. Hah? Ini enggak. Dibilangin begini, nah nih, kayak gini nih. Apa yang susah? Tekan tombol dapat 700.000. Tekan tombol. Tekan tombol begini doang dapat 700.000. You rasa kira-kira apa yang dilakukan dengan dia? Tekan tombol 700.000. Mana yang susah? Apa sulitnya tekan tombol dapat 700.000 cuan hari ini? Ya, jam siang tadi, jam 11:30. Terus apa masalahnya? Yang masalah susah kan you hari ini. Sebab tidak ada ilmu. Tidak tahu caranya tekan yang benar. Entah ditekan tuh apa pun nggak tahu. Masih nol putul. Tapi mau dapat cuan. Tapi nggak mau belajar, bagaimana bisa dapat lah bro? Ya, saya terpaksa komen siang hari ini sedikit tentang itu ya. Ini juga nih satu lagi, 3%, 26.000. You rasa, ya dia punya apa? Cuma 10 lot. 10 lot dia beli dengan saya dapat 26.000. Oke tak? Alhamdulillah. Kalau hari ini jari you tekan tombol handphone you hari ini bisa menghasilkan uang, bersyukurlah yang banyak saya katakan dengan you. Itulah cara terbaik membantu umat. Daripada dibilangin kondisi susah, prihatin semuanya. Masyarakat kondisi pandemi prihatin. Itu you hanya sekedar dengar omongan orang yang tidak bertanggung jawab. You lupakan itu, halo. You paham gak? Orang yang mencoba mengangkat-angkat emosional, mengatakan susah lah segala macam.
Siapa bilang susah sekarang ini? Enggak, justru sekarang ini zaman tuh berubah. Zaman berubah, teknologi berubah, cara cari duit juga berubah. Masalahnya yang ngomong susah itu tadi, dia tidak tahu caranya. Tidak tahu solusi membantu orang lain. You paham nggak? Dia cuma nyebutin dengan sulit tok ay. Dia cuma coba prihatin doang. Tapi ada solusi nggak? Umat yang dibutuhkan adalah solusi. You tahu solusi? Ya. Keluar dari terjepitan ekonomi kepada keterbukaan ekonomi. Itulah sebenarnya. Lebih terbuka lagi. Lebih mudah lagi dapat cuan hari ini. Masuk kelas belajar. Itulah yang saya lakukan Pak Ibu. Jadi kalau you hari ini menuduh saya tidak sensitif, tidak prihatin. Apa yang tidak prihatin? Justru prihatin lah sebenarnya. Kalau saya nggak prihatin, saya nggak bikin live begini. Saya perlu tanya jawab pertanyaan Anda. Nah, saya buka dengan Anda kira-kira. Terpaksa saya bicara siang hari ini. Ya. Sebab suara-suara biawak yang bicara begitu tuh perlu ditutup lah saya mengatakan. Ya oke nggak? Siapa oke kira-kira? Kalau ya oke coba share video ini. Ya. Coba share video ini dulu. Kalau ya oke. Sebelum saya lanjutkan menjawab pertanyaan Anda, oke? Pada siang kali ini, karena saya memang sesi siangnya lah sesi untuk tanya jawab sebenarnya. Ya, tapi kalau you tidak ready, ya. Gilang Puspita Puri. Alhamdulillah kemarin Ahad sudah ikut kelas. Sekarang sedang proses bikin akun RDN. Sedang ikhtiar buat kelas top. InsyaAllah Senin depan saya targetkan sudah masuk. Amin. Itu nama ikhtiar namanya. Dia tahu apa yang dibuat. Barakallah kepada Mbak Gilang Puspita Puri. Ya, umur apa? Kalau masih muda saya katakan, come on lah. Segera improve diri, bantu orang tua. Targetkan apa sebenarnya ya, yang diinginkan. Oke? Saya doakan semoga Allah mudahkan. Wah, saya mengatakan dengan Anda, hari ini adalah zaman itu sudah berubah. Ya. Perubahan itu sangat mendasar, sangat-sangat mendasar. Ya. Saya buka dengan Anda sebenarnya. You kalau yang hadir kemarin kelas seharian dengan saya, siapa merasa di situ ada banyak hal baru yang you dapatkan sebenarnya? Saya tanya coba kira-kira. Banyak nggak hal baru yang you dapatkan kira-kira di situ? Yang sebelumnya tidak tahu. Dengan jujur lah saya mengatakan, kalau you tahu sudah buat miliaran rupiah mestinya. Kenapa saya bantu you? Itu supaya apa? Supaya terbuka cara berpikir hari ini. Ya. Improve hidup hari ini. Ya. Itu kata kuncinya. Coach, mau penjelasan apa perbedaan dengan pakai NPWP dengan enggak? Oke, jadi gini Mas Latansa. Di dalam dunia pasar modal itu, kita itu adalah berhubungan dengan negara, betul? Nah, yang membedakan adalah kalau tidak pakai NPWP, nanti kena potong pajak tuh lebih tinggi 20% dibandingkan yang ada pajak, yang punya NPWP. Jadi, NPWP, jangan menakutkan NPWP ya. Saya semua murid saya hari ini nanti kita showcase berapa income mereka segala macam. Kenapa saya tunjukin begitu? Saya berani menunjukin. Kalau saya berani menunjukin, Bapak Ibu, sama kata Anda, itu tandanya adalah mereka bertanggung jawab dengan angka itu. Sebab negara akan melihat, oh dia dapat income sekian, dia bayar pajak sekian dong. Gak usah takut bayar pajak. Oke? Urus saja NPWP mudah kok. Sekarang bikin NPWP mudah. Mudah bikin NPWP itu. Anda cukup masuk di, searching di Google namanya rek pajak atau cara mengurus NPWP secara online. Semua dapat NPWP secara online saja. You duduk di rumah, oke, tekan itu dapat bikin NPWP. rek.pajak.co.id kalau salah saya. Kalau nggak searching di Google deh. Ya. Namanya adalah rek pajak. Ya, you searching situ cara mengurus NPWP secara online dan itu gratis. You kan dapat nomor itu nanti dan itu langsung terintegrasi. Nanti akan dapat kartu nanti dari negara. Okay. You tapi wajib mengisi data lengkap sesuai dengan alamat Anda. Okay. Don't worry. Saya jamin insya Allah dengan Anda, siapapun hari ini wajib bagi Anda untuk punya NPWP. Sebab NPWP ada sebuah identitas. You tidak bisa, jangan pernah berpikir you akan menghindar dengan pajak. Oke. Sudah, nggak ada masalah. Bikin cuan setiap hari di pasar modal. Ya, dapat income saya mengatakan. Sudah, bayar sudah pajaknya. Apa masalahnya? Kasihan negara you hari ini Pak Ibu. Hutangnya banyak. Siapa lagi yang akan bantu negara kalau bukan you hari ini? Come on. Saya tahu masalah hasil pajak mau dikorupsi itu bukan urusan you. Urusan kita hari kita bayar aja sudah. Dia mau korupsi itu urusan dia dan Allah SWT. You paham gak ini? Urusan kita hari ini adalah kita upgrade ilmu kita. Ya, upgrade otak kita ini. Kita bikin handphone, dapat cuan setiap hari.
kemudian dipotong untuk pajak, bayarkan ke negara. Ya paham nggak, utang negara tuh hampir 6.000 triliun. Dia udah nggak sempat bayarin hutang Anda. Anda sudah ada ilmu, bersyukur. Kenapa? Dengan ilmu tadi bisa menyelesaikan hutang you. Kalau hutang sudah selesai dengan cara cuan, saya mengatakan, itulah waktunya sekarang you bantu negara you. Kapan lagi bisa bantu negara you, Pak Ibu? Come on, saya katakan. Negara ini sedang kondisi butuh bantuan Anda hari ini sebenarnya. Ayo, come on. Ya, jadi jangan khawatir dengan ngurus NPWP, urus saja sudah. Ya, siapa ready saya katakan, siapa oke untuk ngurus itu. Gak usah takut, you tidak, saya katakan orang yang punya kasus di pajak itu karena dia ngemplang pajak aja. You kalau yang tidak layak bayar pajak nggak layak juga kok. Ada syarat dan ketentuannya sebenarnya wajib pajak atau tidak. Ya, don't worry saya mengatakan, you bayar pajak menandakan adalah you sebagai seorang warga negara yang baik. Itu kata kuncinya, itu katakan Anda. Ya, jangan pernah menghindar hari ini. Ya, sudah nggak bisa lagi menghindar. Saya sudah punya pengalaman pahit tentang pajak ini, Pak Ibu. Sudah, nanti kalau pengalaman saya cerita dengan you deh. Ya, yang kata kunci cuma satu aja singkat dengan Anda. You bayar aja deh. Kalau yang perlu bayar. Kalau nggak perlu bayar, nggak perlu bayar. Ya, ada ketentuan untuk bayar. Ya, sekarang kalau bikin aja dulu. Oke? Bikin NPWP, kemudian kirim, saya mengatakan, kemudian bikin cuan. Itu sudah. Fokus dengan bikin cuan, bukan bayar pajaknya. Karena pajak sudah otomatis kepotong. 0, kan ada kalau kita transaksi beli itu kan 0,15%. 0,15% ya, bukan 15% loh ya. Catat besar-besar. 0,15%. Ada yang kemarin salah. Oh, 15% kok. 0, itu dia. 0,15%. Oke. Itu kalau beli. Kalau jual 0,25%. Nah, 0,1% itu adalah pajak Anda. Dari 0,25, 0,1% adalah pajak Anda. Yang 0,15 itu adalah fee untuk sekuritas, untuk IDX, untuk OJK dan segala macam. Itu dapat fee dari situ dia. Ya, you bagi-bagilah rezeki tadi. Kalau you dapat 1%, total mesti 0,4%, itu masih dapat 0,6%, masih oke lah, bro. You ini saya mengatakan, Allahu Akbar. Amin, amin. Yang berjuang, ya saya doakan segera you masuk segera. Oke, improve segera. Jangan lama-lama saya mengatakan. Jangan lama. Biar perlu percepat proses you. You percepat proses belajar, maka dia akan cepatlah proses income itu datang. Saya lagi ya. You percepat proses you untuk belajar, maka akan cepatlah income itu datang pada diri you. Sebab kalau kita kejar ilmu, maka uang itu akan datang. Tapi kalau you kejar uang, ya, uang itu nggak datang. Saya heran sebenarnya. Coba deh. Ya. You coba, saya katakan. Pernah nggak you coba kira-kira? You kerja duit, ngoyo-ngoyo siang hari, sore, malam, petang. Oke, sampai malam. Lelah. Tapi lah setiap bulan 2 juta, 3 juta. Nanti begitu habis, awal bulan bingung lagi. Itulah hidup, saya katakan. Jadi, jangan pakai formula itu lagi. Ya, you kalau pakai itu, pakailah dulu sebentar. Tapi tambahlah formula lain. Paham gak ini? Oke ya. Dari Pak Wahyu Febrianto. Halo Coach, halo. Saya alhamdulillah sudah ikut kelas kemarin. Tapi waktu mau bikin AkoDN kemarin nggak bisa masuk grup. Mohon bantuannya. Oke. Ya nggak bisa masuk, Mas Wahyu bisa hubungin admin kita. Di situ ada Mbak admin di situ. Oke, kan ada nomor kontak admin, betul. Bilang Mbak admin, saya ingin masuk dalam grup link RDN. Bisa dibantu nggak? Nanti akan dibantu link dengan dia. Oke ya. Lagi Fajarudin, lagi nunggu-nunggu emiten Sido Kot. Nah, tadi pagi posisi candlesticknya udah di hammer dan hijau warnanya dan memutuskan untuk tekan tombol buy. Tapi sampai siang sekarang posisinya masih terus flat nih Kot posisinya. Jadi ya harus sabar dulu nih walaupun agak gergetan juga. Relax, jangan gergetan saja. Kalau sudah memutuskan entry, oke, ya sudah. Kan Bismillahirrahmanirrahim, entry. Sudah masuk, ya sudah. Alhamdulillah kalau dia cuan. Oke, kalau dia turun, alhamdulillah masih bisa turun. Itu namanya kalau gergetan itu tanda membawa emosional. Boleh ya? Jangan bawa emosional dalam trading. Relax aja sudah saya katakan. Kalau dia mau naik, dia akan naik juga sudah saya katakan. Itulah dunia pasar modal. Oke ya? Sonia Gustian, wah, Coach, alhamdulillah hari ini bisa cuan 8,24% pegas. 2,04 DMMX 3,29,
DMX 2,95. Wah, salam cuan berkah melimpah. Tak henti-henti, barakallah. Pak Sony ini, Pak Sony cuan ini dari awal ini. Ikut kelas begini, bingung-bingung awalnya gini. Sekarang bikin cuan coba. Ini salah satu orang yang dalam proses mendapatkan cuan, Bapak Ibu. Ayu nggak percaya, saya mengatakan tanya dengan beliau. Ini Pak Yoson ini memang gila, saya mengatakan. Ini memang, dia sudah buat cara gila deh, sudah gitu. Dia buat gila-gilaan sudah. Setiap hari sudah pingin cuan sudah. Ini 8,28%. Sampai siang. Padahal target saya cuma 1%. 1% cukup saya katakan. Tapi belum dapat rezeki lebih. Alhamdulillah lah. Gilang Putri, umur 5 tahun. Ibu rumah tangga punya anak baru 2 tahun. Nah, barakallah Bu Putri. Saya katakan, oke. Ibu rumah tangga tadi apa? Puspita Puri. Thank you, Mbak Gilang. Bagus ini. Oke. Bersyukur ketika Anda baru mengenal tentang dunia pasar modal di awal dengan cara yang benar. Saya baru mengenal dunia pasar modal ketika umur 35 tahun, 37 tahun. Ya, 1 miliar pertama saya tembus pada usia 39 tahun. Ya, sudah umuran sebenarnya, terlambat. Anak-anak muda sekarang banyak lebih cepat dia. Ya, ini oke, keluarga baru, selamat saya katakan, anak baru umur 2 tahun, oke. Pasang niat, saya katakan, ya, mulai hari ini niatkan you menabung saham untuk anak umur 2 tahun tadi. Ya, sebab masa depannya berbeda dengan Anda. Ya. Biarpun tak ridho suami, semua dimudahkan. Ya, saya katakan, good, saya katakan dengan apa nama ibu rumah tangga, don't worry. Ibu rumah tangga you bisa hadir seperti ini, masuk kelas, terbuka pikiran, tahu caranya. Mungkin salah satu cara untuk membantu ekonomi keluarga, best. Bersyukurlah kondisi seperti itu. Ya, itu yang saya happy sebenarnya. Pada saat you bisa, di antara Anda bisa membantu meningkatkan ekonomi keluarga sendiri. Ya. Karena saya yakin, ya, ketika you buat itu dengan cara yang benar, dengan ilmu yang benar, never stop learning, saya katakan, bersyukurlah dengan keadaan itu, saya katakan. Sebab banyak orang hari terjebak. Saya pun juga terjebak puluhan miliaran dengan cara yang salah dulunya. Dulu nggak ada kelas, saya mengatakan. Tapi hari ini, alhamdulillah, ya, kita bantu Anda supaya juga jangan lagi buat kesalahan yang sama. Sebab masa depan Indonesia ini tergantung dengan Anda, saudara Pak Ibu. Ya, kita ini apalah, entar lagi sudah umuran, saya katakan. Ya, kita meninggalkan tempat yang oke lah. Wiwin Oktavianta, Coach, pelajar usia 17 tahun. Sudah ada KTP, belum punya NPWP. Bisa bikin RDN nggak? Oh, boleh. Kau udah punya KTP bisa, Mas Wiwin. Mas atau Mbak ini? Mas Wiwin, ya, Oktavianta. Oke, Mas Wiwin. 17 tahun. Nah, ini bagus ini. Ini masih umur 17 tahun, apalagi? 17 tahun, seusia anak saya berarti. 17 tahun juga. Anak saya tak suruh pun dia nggak mau juga bikin-bikin. Aju sudah bagus, saya katakan. Ini kadang-kadang memang begitulah. Anak ini perlu proses, tapi sedang dalam proses dia. Iyalah bi, ikuti buat bi ya, tante. Kamu udah tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu suruh bikin. Iya, toh aku lagi sibuk. Gitulah biasanya. Oke, tapi bagus ini Mas Win, ya. 17 tahun sudah punya KTP, belum punya NPWP. Bikin NPWP mudah ke Mas Win. Oke. Mas Win masuk tadi, searching di Google, cari di situ cara bikin NPWP online. Nanti dibantu dengan Cak Google. Dia baik kalau masalah begini. Cak Google kalau minta tolong bikin NPWP, dibantu dengan dia. Ada Nori saya mengatakan, dia sangat happy. Tapi kalau tanya ke Cak Google cara bikin cuan melalui online, itu memang dia bisa bantu. Itu nggak ada biasanya. Tapi kalau untuk nyari bikin NPWP secara online, itu Cak Google dia akan bantu. Soalnya dia baik. Okay? Tapi kalau yang bikin cuan, bagaimana caranya, gimana strateginya, itu memang Cak Google ini kadang-kadang dia agak pieng gitu loh maksudnya itu. Aku lebih paham deh. Oke ya, udah bisa. Silakan bikin RDN. Sudah punya KTP, sudah layak bikin RDN. Karena kata kunci RDN cuma adalah KTP. Oke? Kurnia Awan. Assalamualaikum, Coach. Awal dana ikut saham berapa, Coach? 100.000 bisa, Pak. 10.000 juga bisa. Memulai dengan 10.000 menabung saham pun boleh. Berapa yang punya dana? Zaman sekarang bukan lagi zaman seperti zaman Bahlah dulu. Dahulu memang iya, kalau maju saham itu minimal tuh puluhan juta, ratusan juta, itu memang iya. Sekarang sudah nggak lagi, karena semua sudah online. Kayak beli 1 lot itu ada 100 lembar minimal. Kalau harga sahamnya misalnya ada 500 rupiah, you tinggal kalikan lah. 500 dikali dengan 100 berapa? 50.000 doang. 50.000 sudah cukup. Beli 1 lot. Sudah cukup itu beli saham. Dapat cuan, nah dikumpulkan lagi. Dapat cuan, dikumpulkan lagi. Oke kan? Oke ya?
Wahyu Adam, Kod, di grup pembuatan akun RDN, akun C berstatus proses RDN. Berarti belum selesai kah Kod? Sudah bisa deposit jauh. Status proses RDN. Coba kalau yang Pak Wahyu, coba cek dalam email Pak Wahyu. Apakah di dalam email sudah terima emailnya? Di situ nanti ada namanya RDN atas nama rekening Anda. Oke, kemudian RDN nomornya ada nama banknya nanti. Oke, kalau sudah muncul begitu, artinya sudah bisa untuk deposit. Itu caranya. Oke, Mas Wahyu ya. Kalau masih dalam proses, berarti dalam proses, contoh begitu. Jadi indikatornya kita lihat dari email. Udah masuk belum emailnya? Dalam email tadi ada dapat 2 email nanti Anda. Satu email akun RDN reguler, satu yang syariah. Pakai yang syariah aja. Dan RDN itu tanda ada rekening, nomor banknya. Karena kita akan deposit dalam rekening bank kita sendiri, atas nama kita sendiri. Ya, bukan bank orang, bukan rekening orang lain. Itu aturannya. Sehingga ini yang membuat kita aman di dalam transaksi dunia pasar modal ini. Kita kontrol sendiri. Tidak perlu serahkan lagi ke orang luar di sana. Pakai bodong-bodong sudah nggak zamannya lagi sekarang. Bilang dengan bodong masuk laut gitu. Karena saya adalah sekarang sebagai gerakan anti kebodongan. Atau anti kebodohan. Bodong sama dengan bodoh sebenarnya. Hanya orang bodoh lah saya mengatakan. Yang menyerahkan uang kepada orang bodong. Kau paham deh. Hendra Ahmad Wijaya, maaf Kod, mau tanya, kalau untuk mendapatkan dividen, berapa lama minimum saham harus kita miliki? Apakah pemberian dividen itu progresif sesuai waktu kita memiliki sahamnya? Oke, di dalam dunia pasar modal, Mas Hendra, itu namanya mendapatkan dividen itu adalah ada sebut namanya cum date dan ex date. Cum dan ex namanya. Nah, dua itu tadi sebagai tanda. Jadi kalau kita membeli saham tadi sebelum cum, ya, dan kita jual setelah X atau pada saat X date, ya, maka akan dapat nanti seminggu kemudian kita akan terima dividennya. Jadi jangka waktunya bukan pada jangka waktu, tapi kepada kumnya, karena tercatat namanya. Sebab transaksi saham itu kan setiap hari itu kan cepat running tag-nya, ya, sehingga secara kebijakan siapa memiliki pada tanggal tertentu itu ditentukan akhirnya, ya. Jadi nama cum date dan ex date. Coba lihat nanti di dalam akun RTI itu akan ada, atau kalau nggak mesti di kelas itu lebih paham lagi nanti. Ya, kalau udah masuk kelas di dalam video-video kita ada. Oke. Jadi dia akan berikan sesuai apa? Sesuai dengan berapa lembar kita miliki, bukan progresif tapi berapa lembar. Jadi kalau misalnya per lembar dia memberikan misalnya 100.000, 100.000 mana 100.000? 200 rupiah contoh begitu. Ayo punya berapa lembar, dikalikanlah itu. Oke. Dan kita mendapatkannya kalau kita membeli sebelum dan atau pada saat, ingat ya, membeli sebelum atau pada saat cum date, nama ada CUM, cum date waktu, ada di tanggalnya di situ. Ada cum date, ada ex date. Tapi kalau Anda beli pada saat ex date, sudah nggak dapat dividen. Okay? Dan dividen ini hanya spesial bagi mereka yang investor, bukan kepada trader, ya. Coach, alhamdulillah hari ini bisa. Oh tadi ini, alhamdulillah barakallah tadi Pak Sony. Nah ini dia. Lutfi, gintanya. Monggo, assalamualaikum, waalaikumsalam. Waktu registrasi pembuatan akun RDN, apakah ada 2 akun, yaitu akun Pirtaku dan akun BSM? Oh bukan Pak, jadi gini ya. Jadi gini Pak, pada saat buka akun RDN itu, memang nanti ada 2 form. Satu form Pintraku, dia sebagai sekuritas Pak. Dan satu ada akun BSM. Jadi yang akan membantu proses membuka ke BSM itu adalah Pintraku-nya. Karena secara kebijakan Bursa Efek ataupun OJK menentukan bahwa yang bisa membuat akun RDN itu adalah hanya sekuritas. Di Indonesia ada 110 sekuritas. Jadi bukan Anda yang membuka datang ke BSM saya bikin akun RDN itu nggak bisa. Oke. Itu tidak bisa. Yang bisa adalah kita buka akun itu melalui Pintraku. Maka dalam akun Pintraku tadi, di sekuritas itu tadi, Anda suruh isi form tentang Pintraku-nya dan suruh isi form tentang BSM-nya. Isi dua-duanya. Kirim dokumen itu nanti Pintraku yang akan memproses. Oke? Kenapa? Nanti Anda akan dapat sebuah aplikasi. Ketika kita bikin cuan tadi, aplikasi tadi sudah terkoneksi antara aplikasi Pintraku sebagai broker dengan aplikasi dari banknya. Kalau dahulu Pak, jadi gini ceritanya adalah kalau dahulu sekali pada zaman nggak enak,
Nggak tahu kapan itu, mungkin 10 tahun yang lalu, barangkali itu 5 tahun yang lalu. Kita kalau dahulu buka akun RDN itu adalah kita transfer ke rekeningnya sekuritas. Sekali lagi, kalau dahulu kita buka RDN aplikasi dari pintar, contoh sekuritas ada kan tempat transaksi kan kita tidak bisa langsung, tapi melalui sekuritas, betul. Nah, dahulu kita transfer ke rekening sekuritas. Nah, dalam perjalanannya, pada saat banyak orang transfer ke rekening sekuritas, rupanya pada suatu OJK kesulitan mengawasin rekening ini. Rekening masyarakat yang masuk ke sekuritas tadi. Akhirnya, ya, dan ada sebuah kasus, sebuah sekuritas mengemplang dana nasabah yang berinvestasi tadi kepada bisnis lainnya. Itu kurang ajar kadang-kadang, ada yang begitu, ya, you paham, biasa di dunia keuangan, oke? Nah, akhirnya dalam kebijakannya digantilah formulanya sekarang, bukan sekarang, berapa tahun terakhir, begitu, di mana formulanya adalah tidak boleh lagi sekuritas itu menerima rekening dari Anda. Jadi, kalau ada hari ini masyarakat ingin trading saham tapi transfer ke rekening sekuritas langsung tanpa RDN, itulah tandanya bodong. You tinggal mengadukan ke OJK nanti. You nggak percaya dengan saya, you ikut aja lah omongan saya deh. Saya sudah melewati masa-masa begitu. Oke? Paham di sini ya? Siapa paham? Coba komen paham dulu. Ya, ini bagus pertanyaannya, tahu. Sebab kalau tidak tanda begini, saya mengatakan inilah namanya butuh klarifikasi, penjelasan. Iya Pak, jadi pakai dua-duanya, nanti yang mengurus adalah Pintraku-nya. Ya, untuk mengurus ke BSM-nya. Sebab kita Yulaf Academy kerjasama dengan Pintraku. Mau tanya coach. Oke, dari Hardi Asi. Apakah kalau sudah punya NPWP, kalau mau daftar ke saham, apakah perlu laporan lagi ke kantor pajak? Makasih. Tidak perlu Mas Hardi. Jadi nanti jadi gini, kita buat transaksi setiap hari, nanti pada saat akhir tahun atau pada saat tahun pelaporan pajak, kan pada bulan apa nanti? Kan kalau pajak kita tahun 2020 kan kita laporkan nanti pada bulan Maret ya, pada bulan Maret ya. Jadi maksimal pada bulan Maret itu. Nah, pada saat nanti Mas Hardi melaporkan tentang laporan lapor ke pajak, kan kita melaporkan pajak itu, pajak kita ya rata-rata orang masih nihil lah hitungan. Kalau nggak salah, kalau you punya income di bawah, saya lupa lah, you cari lah, you cari Google lah yang begitu-begitu ya. Nggak usah khawatir lah dengan pajak, saya mengatakan. Oke. Nah, nanti saya mengatakan kan Pintraku sudah memotong itu untuk pajak, dia akan bayar. Nah, you nanti bisa minta ke Pintraku Sekuritas tadi laporan potong pajak you. Jadi setiap orang nanti di akhir bulan Februari Maret ini, itu Pintraku kalau you minta, dia akan berikan laporan Anda. Tapi kalau sudah punya transaksi tahun 2020, kalau belum punya ya belum sekarang. Oke. Kalau you baru punya sekarang, punya akun RDN, nanti baru tahun depan. Nah, jadi jangan terlalu overthinking amat lagi, saya katakan. Paham sih maksudnya? You punya NPWP sekarang, nanti tahun depan baru kan melaporkan. Sekarang nggak perlu. Ya, yang saya bicarakan sekarang adalah kalau sudah buat transaksi tahun 2020 yang lalu. Siapa paham? Saya tanya dengan you. Saya menjelaskan begini, terbantu nggak nih penjelasan dengan you? Bermanfaat nggak kira-kira gini? You cari orang di luar sana, you tanya begini, belum terjelaskan tahu. Kalau you bermanfaat, coba you share dulu video ini. Ya, saya minta cuma satu, you share aja video ini kepada kawan-kawan, teman, segala macam. Oke, Mas Hardi ya, paham ya? Adi Kurniawan, Assalamualaikum Coach. Saya sudah masuk top dan sedang daftar RDN, tinggal print form registrasi. Mohon bimbingannya. Oke, kalau sudah print ya, registrasi tadi segera diisi, tanda tangan dan segera dikirim, Pak. Oke, Mas Adi ya, kirim aja sudah. Ya, datang ke JNE, datang ke Tiki, kirim segera. Nah, itu dia. Bagus, kalau sudah buat begitu saya mengatakan. Ya, jangan nanti pernah saya bikin, sudah kirim belum? Ada orang mesti di kelas kita, kelas talk, sudah 3 bulan Bapak Ibu nggak ngurus RDN. Waduh, saya katakan, sampai dia komplain, gimana ini saya belajar tapi nggak paham. Loh, kenapa Pak? Karena RDN saya belum jadi. Ya wajar lah. Paham gak ini? Oke nggak?
Gitu ya. Jadi langsung take action aja. Kirim dokumennya. Nanti you tunggu ya, you calling dengan Mas Fajar, dengan Mas Andre, Pak Andre di dalam grup RDN open akun. Ya komunikasilah dengan dia. Ya. So, Pak Sony Gustiawan, Kod untuk mulai mengaplikasi nabung saham 1 juta per bulan sesuai anjuran Kod dengan rumusan compounding emiten compounding 1 emiten kita apa berapa emiten Kod maupun 7. Jadi sebenarnya polanya Pak Sony kan sudah benar di Pak Sony setiap apa namanya, dia bukan 1 emiten Pak. Kalau compounding ini kalau Bapak buat setiap hari seperti sekarang ini tadi, Bapak udah compounding, itulah mulai compounding namanya. Artinya sekarang contoh, sekarang Pak Sony kan dibagi 3 tuh dananya, ada formulanya ya. Mengatakan beli saham dapat 8%, betul? Maka dana yang ada sekarang plus untung 8% itu tadi kan ngumpul itu. Betul? Ditambah lagi 1 juta lagi. Berarti kan tambah itu. Misalnya tadi dapat 1 juta, ada 1 juta, dapat 8%. Berarti kan 1 juta plus 8%. Oke? Dapat cuan maksudnya. Nah, kemudian sekarang yang kedua injek lagi 1 juta. Jadi ada 2 juta plus tadi 8% dari 1 juta tadi. Maka saya katakan dana yang injektas 1 juta tadi itu dibeli lagi saham lagi yang berikutnya. Ya? Kan modal lebih tambah lagi. Ibaratnya lah modalnya bertambah, maka kan cuannya itu kan mungkin cuannya persentasenya sama. 8% contoh atau 5% atau 2%. Tetapi kan nilai rupiahnya kan meningkat. Paham di sini? Halo? Kelapan juga nggak si AI. Clear ya? Dia tidak harus 1 emiten. Dia bisa ganti-ganti emiten. Tergantung happy-nya Pak Sony di mana. Oke, don't worry. Ya, tapi tetap based on ilmu ya. Jangan terlalu over ya. Jangan terlalu semangat amat sampai melupakan yang jadi kadang-kadang kalau saham ini dia kalau sudah terlalu asik nanti dia lupa-lupa, ilmunya lupa dengan dia. Nah, itu bahaya juga saya katakan. Tetap perhatikan mana supportnya, mana resistennya, kapan entry yang tepat. Nah, tetap begitu. Oke. When to buy, when to sell-nya tetap hal begitu. Lihat saham-sahamnya contoh begitu. Clear ya? Good. Kalau sudah mulai menyiapkan untuk compounding, silakan lakukan itu. Oke. Nur Aini, Kod mau tanya, kalau yang di luar Jawa, setelah bikin RDN, kirim ke kantornya berkas fisik lewat JNE gitu kah? Ya benar sekali. Jadi ngirimnya bukan di luar Jawa, di dalam Jawa pun juga ngirim ke kantornya. Jadi ngirimnya ini via JNE itu baik di luar Jawa maupun di dalam Jawa maupun di internal Jawa maupun di Jawa-Jawa. Ya betul, dimanapun Anda berada, ya di situ ada form di situ, karena you udah buka aplikasi, ada alamat yang betul, kirim aja JNE, Bismillah, ya itu alamat yang jelas via JNE atau via Tiki, ya saya mempromosikan lah, ya, you pakai apa, you pakai Tiki, pakai promo, pakai JNE, pakai JNX apa JN apa, ya pakailah pokoknya ekspedisi deh. Sudah mempromosikan pula ini. Tapi ya sudah rezeki dia lah. Udah kadung kesebut namanya, sudah rezeki dia lah. Oke. Ya, kirim. Itu dia. Suprianto, alhamdulillah siang ini cuan Telkom 1,59%. Yes, alhamdulillah. Gitu loh, Pak. Alhamdulillah. Yes. Coba gitu. Coba you beri appreciate dengan diri you. Ketika dapat cuan, Mbak Ibu. Oke, dapat untung. Begitu dapat cuan, alhamdulillah. Yes. Nah, gitu caranya itu. Jadi dapat energi dia. Paham gak ini? Jangan alhamdulillah persen gini lemah dapat 1%. Oh jangan gitu ya. Buat yes. Nah gitu. Jadi semakin ada energi, ya nanti dapat nambah cuan lagi dia. Pingin daftar gimana caranya? Masuk di maucuan.com. Bagi Anda yang mau daftar, silakan daftar di kelas kita free maucuan.com. Ya ada yang mengatakan, oh kelas ini berbayar. Bapak, kita kelas gratis lebih banyak daripada yang berbayar. Saya buka dengan you. Kelas kita seminggu tuh gratis 3 kali coba. Yang berbayar cuma sekali doang. Lebih banyak gratisnya. Tapi paham deh. Maka silakan masuk gratis sudah. Oke ya. Jadi silakan masuk di maucuan.com. Kita ada insya Allah ada kelas hari Selasa besok malam. Silakan daftar. Ya jumpa dengan saya. Oke. Di situ. Oke, thank you yang paham. Nah, Yulaf Academy. Bagus Sony Agustian. Yulaf Academy, virus anti bodong, anti galau. Bikin hidup lebih baik guys. Semangat bro dan sis, ayo ikut kelas. Dijamin nyesel kenapa nggak dari dulu. Menarik juga kalimat ada Pak Sony ini. Tony Ardi, alhamdulillah Kod dapat cuan hari ini dari MSIN 35%. Wow.
Pak Tony 13%, Pak. Masya Allah, Pak. Allahu Akbar. Subhanallah. Emang rezeki ini gak bakal kemana kok Pak Ibu, saya katakan dengan you. Rezeki itu gak bakal kemana. Kalau you sudah ada ilmu, you dapat, you sudah, saya katakan. Julkifli, selamat siang Coach. Saya tidak sangka akun Eden saya sudah selesai cuma 1 minggu. Wah, saja. Padahal saya masih belum cukup belajarnya. Apa trik sederhana supaya saya bisa mulai trading dengan pengetahuan sebatas? Coba cek dulu itu sudah jadi apa belum? 1 minggu itu. Kalau sudah, artinya tandanya adalah sudah ada nomor rekeningnya. Biasanya 1 minggu itu, ya, itu adalah baru dikirim emailnya saja dari Pintrako. Tapi belum ada nomor rekening RDN-nya, rekening banknya belum ada. Coba dicek lagi ya. Pak Zulkifli. Kalaupun dapat saya mengatakan, itulah namanya. Itu tergantung amal soleh masing-masing sudah, Pak. Saya bisa ngomong deh. Kalau memang sudah ada akun RDN-nya, Pak, oke? Tergantung amal soleh masing-masing. Gimana selanjutnya saya mengatakan? Selanjutnya saya mengatakan sudah masuk kelas, ya. Masuk kelas kita yang top, improve di situ, belajar insya Allah saya mengatakan. Ya, trial. Kalau mau coba dulu, coba aja dulu. Trading. Tapi biasanya kalau coba-coba sendiri, ya agak sakit kepala sedikit lah saya mengatakan. Sebab nggak tahu mulai dari mana. Sekarang tekan tombol buy sell, banyak yang buat begitu, tapi banyak yang gagal. Nah, itu dia. Ya. Rashid, mau tanya Coach, untuk formnya Pintrako dan BSM tadi, di mana kita bisa mendapatkannya? Pak Rashid, kita bisa mendapatkannya dengan cara saya mengatakan bisa menghubungin admin atau masuk kelas. Di dalam kelas saya tunjukin cara-caranya, step by step-nya. Ya, masuk dalam link yang kita berikan di situ, nanti masuk step by step-nya. Karena saya akan pandu, maka di dalam kelas, dalam kelas kita akan pandu mereka. Ya, kalau sudah masuk kelas dia akan tahu caranya. Caranya adalah minimal kalau belum masuk dalam linknya dia akan hubungin admin kita. Ya, jadi semuanya sudah ada. Kita sudah menata proses ini. Kalau you hari ini belum pernah masuk kelas saya, saran saya masuk kelas yang gratis dulu deh. Bagi Anda lihat video sehari ini pada siang hari ini, pagi, hari, siang, sore, malam, ini kita siang ini. Jadi mungkin nanti malam you lihat video ini, besok you lihat video ini, pagi you lihat video ini, contoh begitu. Nah, saran saya yang terbaik kalau you mau ngikut lah saya katakan. Tapi you nyesel lah kalau you nggak ngikut saya katakan sebenarnya. Karena sudah banyak melakukannya sampai ibu. Yaitu masuklah kelas dulu. Mendingan you rendah hati, ya, buang ego you saya mengatakan. Masuk kelas kita yang gratis. Toh gratis saja kok. Apa sih ruginya kelas gratis? You tinggal daftar di maucuan.com. Nah, kemudian you daftar masuk kelas. Pilih hari yang you ada waktu. Nah, duduk yang baik saya mengatakan. Siapkan pulpen. Okay, catat insya Allah you akan nempel nanti apa yang saya sampaikan. Nah, itu caranya saya katakan. Sebab memang semuanya butuh proses penjelasan secara step by step. ABC-nya tuh ada gitu loh. Dia tidak bisa loncat-loncat. Kalau you loncat-loncat, dia akan kasihan dengan diri you sendiri. Ya. Sebab mungkin merasa sok tahu tapi nggak bisa. Ya, kalau memang you tahu sudah buat lama mestinya. Tapi kalau masih belum tahu, masih TK ibarat begitu ya sudah masuk kelas TK dulu atau playgroup dulu. Oke, bahasanya gitu baru masuk playgroup, masuk TK, SD, SMP, SMA begitu caranya. Oke. Nah, proses ini tidak akan bisa dilalui kalau tidak dengan cara rendah hati. Oke. Mau belajar, saya mengatakan buang ego, terima ya apa yang guru sampaikan, kira begitu. Walaupun saya tidak pernah berpikir jadi seorang cikgu dalam hidup saya. Tapi kalau mau dibantu, saya mengatakan itu caranya. Oke ya. Thank you sama-sama yang sudah dapat paham dari penjelasan tadi. Nah. Tuh, betul. Tanpa diminta juga dikirim via email, laporan pajak juga bisa, betul, kata Pak Utami. Sulika, Wong Malang. Nah, ini Wong Malang. Menerapkan sistem compounding, apakah harus jadi investor sekaligus trader? Tidak, tinggal pilih. Bisa dibuat dengan cara strategi investor maupun trader pun bisa. Cuma bedanya kalau investor kan dia tahunan. Tentu hasil tahunan mengcompounding income kita dengan cara tahunan. Tentu berbeda dengan mengcompounding secara bulanan. Apalagi mengcompounding dengan cara harian. Nah, itu dia. Walaupun presentasinya sama. Ya, karena sama-sama apa? Sebab sama-sama bisa 10%. Ya, setahun 10%. Ya, compounding. Kan berbeda dengan ya 10% juga, tapi sebulan. Apalagi tadi ini, ada yang bisa dapat 13% sehari. Contoh begitu, tentulah berbeda. Oke? Nah, itu semuanya butuh knowledge, butuh pengetahuan, butuh cara dan strategi. Oke ya? Jadi, boleh digunakan dua-duanya. Oke, dia.
Kemudian dari Muri Rizka Khalfani. Coach mau tanya, kalau kita nabung saham, apakah kita harus pakai stop loss? Tidak, Ibu. Ini Bu Muri Riza Khalfani. Ini Ibu atau Bapak atau Mas. Kalau saya salah, saya minta maaf. Saya katakan, kalau Anda Mas atau Mbak. Ya. Yang jelas adalah, kalau konsep Anda adalah menabung saham, saya katakan, you nabung, pagi-pagi nabung, maka tidak perlu di-setting nama stop loss-nya itu tidak perlu. Tidak perlu, biarkan ya. Pokoknya dia naik you nabung, dia turun you nabung, beli lagi nabung. Nabung aja sudah. Beli lagi. Sampai kapan? Sampai setahun lagi nanti. Itu, tapi pilih yang benar-benar apa yang ditabung. Ya, kalau mau kemarin kan saya sarankan misalnya use nabung. Ya, you mau nggak? Kalau mau, ya kalau mau nggak ada masalah deh. Saya udah kadang nyebut kemarin. Nah, at least nabung di brace dengan yang di Antam, contoh begitu. Itu dua. Saat ini lagi favorit lah, teman. Saya nggak tahu pekan depan masih oke apa enggak. Saat ini saya lihat masih oke lah, ya untuk you nabung, oke? Jadi kalau menabung silakan. Ingat nabung ya, bukan trader ya. Nabung itu you beli, you simpan. Beli simpan. Nanti jual lagi setahun lagi, 2 tahun lagi, 5 tahun lagi, cara nabung saham namanya. Untuk masa depan anak dan cucu. Yang tentu masa depan mereka berbeda dengan masa depan you hari ini. Jadi dia berbeda lah. Kalau kita masih punya masa depan, kita masih punya masa depan sebenarnya. Ya, itulah masa depan yang akan datang. Kita lakukan hari ini untuk menyiapkan masa depan yang akan datang. Gimana pula itu pikirannya? Ya sudah, dipikir sendiri deh. Oke ya. Kemudian, Kut, kalau kirim formnya ke cabang Pintrako kota saya apa boleh? Boleh, silakan. You kirim ke Pintrako kota you silakan. Kota you di mana? Oke. Di Kendari kah, di Papua, kalau memang Pintrako ada isu silakan. Tapi jangan lupa kasih itu YouLife Academy atau YouLife. Sebab nanti dokumen itu akan dikirim ke Jakarta masalahnya. Dan dia akan tanya, ini sumber dari mana. Ya, kalau itu YouLife, dia akan mempercepat prosesnya. Itu dia. Kod, kalau mau tanya, kalau registrasi RDN pakai rekening BCA yang non-syariah, bisa nggak? Bisa. Jadi nanti akan memproses RDN itu tetap adalah pakai Pintrako. Ya. Jadi RDN itu tadi dia kan ada 2 pilihannya, pakai BSM dengan BCA Syariah. Kalau you punya rekening yang non syariah itu boleh. Karena dokumen itu kan dilampirkan rekening sendiri. Paham ya? Ya, Pak Kobocan. Alhamdulillah. Kod hari ini saya tidak bisa buy, ditangguhkan dalam pembelian. Tidak bisa buy, ditangguhkan dalam pembelian. Nah, kenapa Pak? Nah, ini Pak YouLife Academy Sulsel pula. Oh, di Sulsel dari YouLife Academy Sulsel loh. Tapi ditangguhkan pula. Bawa YouLife Academy namanya, tapi ditangguhkan. Salah masih nunggu RDN kok. Alhamdulillah. Ya nunggulah saya mengatakan, bersabarlah menunggu ya. Jangan mengamuk pula, nunggu, belajarlah yang banyak dulu. Maka dalam proses menunggu itu belajarlah dulu, oke? Kod jika saya registrasi kelas top dengan DP, saya bisa join kelasnya saat sudah pelunasan ya Kod. Benar sekali Pak Bayu Pramulih. Benar sekali Pak. Ibarat kita masuk sekolah lah. Kita kan baru bisa masuk sekolah pada saat kita lunas. Itu aja sebenarnya Pak. Nah, kita udah lunas maka kita baru bisa masuk sekolah. Supaya apa? Supaya akadnya selesai semuanya. Akadnya selesai sehingga nanti proses belajar mengajar lebih enak. Gitu ya. Oke. Oke, so ada lagi ya, you pikir sendiri aja deh. Lu pikir sendiri katanya. Wah, lu pikir sendiri, sudah pikir sendiri sudah. Itu kata Pak Jeffrey As. Ada lagi yang lain pertanyaan Anda? Sudah oke nih, sudah cukup itu pertanyaannya? Sudah ready semua? Ya. Sudah oke? Cuma kalau oke coba komen oke dulu. Ya, saya katakan Anda. Oh ya, waktu saya juga gitu ini, entar lagi sudah mau habis. Kurang waktu saya kurang 10 menit lagi. Ya, masih ditanyakan lagi enggak? Oke, saya sekarang nyari pertanyaan-pertanyaan Anda ini. Ya, sudah cukup pertanyaannya? Atau cukup clear bagi Anda? Nah, oke, terakhir kalau gitu. Kalau tidak ada, nah terpaksa saya jawab pertanyaan yang ada yang masuk ini. Ya. Pertanyaan baik, soal pertanyaan yang masuk itu banyak. Tapi ketika saya jawab nanti tanya pula di sini pula lagi. Karena sisi kita sengaja untuk kita buat adalah pertanyaan. Ada lagi yang nanya? Ya, ada lagi yang nanya? Ya, boleh. Kalau MPWP nyusul boleh nggak? Boleh, silakan nyusul MPWP-nya, nggak ada masalah. Nanti bagi yang sudah punya RDN, NPWP-nya belum ada, nanti you tinggal kirim nanti ke Pintrako, kirim dokumen ke dia, Pak Pintrako, Pak Andre, Pak Jeff, Pak Fajar, ini RDN saya.
Nah, tolong diupdate di dalam akun RDN saya. Ini NPWP saya maksudnya. Oke ya. Itu dia. Oke, bismillah. Nah, ya, bismillah Pak Lukman. Oke, saya akan jawab dengan Anda. Ada berapa pertanyaan yang masuk? Nah, ini Bu Yeni Yusnita. Kut, samwaran itu apa artinya? Waran itu adalah anak dari jadi sebuah perusahaan, dia mengeluarkan apa ya? Orang nyebutinnya anak saham lah, kira begitu. Oke, anak saham. Kalau you beli silakan, cuma dia ada jangka waktunya. Dia sedikit berisiko saya mengatakan. Oke. Sebab kalau tidak jual pada jangka jadi waran ini dia ada jangka waktunya. Jadi kalau misalnya dia turun gitu, misalnya nanti saham itu tadi, dan you tidak jual-jual juga, kan kadang kan kalau saham syariah itu kan kadang kita kan bisa menunggu, betul? Artinya kalau dia turun kita nggak jual-jual. Nah, kalau di waran ini resikonya adalah pada saat dia turun, you tidak jual, dia akan hangus. Nah, itu risikonya. Maka saya katakan jangan masuk di waran dulu deh. Fokus di saham dulu aja. Ya, sebab gamenya berbeda. Ya, kalau game waran berbeda. Saya katakan sebab dia ada jangka waktu. Kita harus memperhatikan kapan expire date-nya. Jangka waktu berakhirnya itu kapan. Kadang-kadang kita nggak sadar beli tiba-tiba udah besoknya langsung ke expire. Loh, tiba-tiba saya rugi, nanti komplain, dia bingung nanti. Ya, sebab saya tahu beberapa orang tidak ready kehilangan uang karena sesuatu yang dia tidak tahu. Loh, kok tiba-tiba hilang kok gini-gini? Udah apa ini ya? Panik dan begitu. Lebih baik juga nggak usah dulu deh. Oke, satu-satu aja dulu. Oke, satu dulu aja. Ya. Itu dia. Satu akun RDN bisa buat berapa emiten? Oh, bisa buat 400 emiten bisa. Di saham syariah ini ada 400, di Indonesia ada 400 saham syariah lebih. 432 kalau nggak salah ya. 452 barangkali ya. 400 lebih lah. Saya sudah nggak buka lagi update terakhir. Nah, satu RDN tadi, you bisa beli saham langsung 400 saham tuh boleh. Nah, kalau cukup duit. Silakan. Don't worry, it's okay. Beli semuanya, boleh. Sehingga nanti Anda punya kartu nama, nanti pemilik 400 saham, 400 perusahaan nasional, TBK. Nah, itu dia. Tulis nama di kartu nama. Ayo tulis nanti. Owner 400 perusahaan nasional TBK. Nah, itu judulnya bro. Beda memang saya katakan. Style sudah berbeda sudah. Dengan konten juga sebat begitu kok. Itu dia. Clear sini. Muri Riza Falfani mau beli semua dia. Oke. So oke ya. Oke, thank you. So, pertanyaan yang muncul adalah, ya sebenarnya pertanyaan sederhana, yang paling banyak muncul kemarin yaitu terkait dengan saya mengatakan yang berhubungan dengan stop loss sebenarnya, stop loss dan trailing stop. Tadi saya dijelaskan juga tentang stop loss tadi saya katakan. Jadi kapan saya menggunakan itu segala macam. Jadi gini Pak Ibu, saya katakan dia pertanyaan muncul adalah kapan saya menggunakan stop loss? Seperti apa? Saya katakan level menggunakan stop loss ini dan trailing stop, ya, dua hal itu saya katakan itu saya katakan level kalau you sudah mulai menguasai tentang pergerakan saham. Jadi selama you belum menguasai, you masih dalam proses belajar awal, oke, saya katakan nantilah gunakan itu dulu. Bukan tidak perlu ya, tapi jadi gini, saya selalu mengatakan orang ketika baru mulai masuk di pasar modal ini, pertama dia butuh proses belajar. Ya, sudah proses belajar, maka dia akan muncul situ excited. Ada nama rasa excited. Oh gini, merasa paham. Habis itu buat trading. Oh gini, ternyata cuan. Oke, jadi ada muncul excited di awal. Dan itu wajar saya mengatakan. Siapapun merasakan begitu. Mulai dari dredeg segala macam, mulai dari gemeteran, dari yang panas dingin segala macam, itu biasa hal begitu tuh. You harus mampu melewati masa-masa tribulasi ini. Ya, tribulasi ya. Masa-masa tribulasi ya. Masa-masa apa nama itu? Itu masa-masa yang saya mengatakan sangat excited sama gini-gini, oke, contoh begitu. Itu ya yang kata kunci masa itu saya sarankan. Ketika itu terjadi, maka you sudah benar berada dalam dunia pasar modal yang benar sebenarnya. Apalagi bisa dapatkan cuan pertama Anda, contoh begitu. Oke. Nah, itu sudah bahasa mudah gini saya katakan. Syukuri aja lah dulu. Syukuri aja dulu apa yang telah you dapatkan itu. Dengan cara seperti itu. You bersyukur telah mendapatkan cara itu, you bersyukur karena you telah merasakan proses itu. Oke? Nah, sehingga saya mengatakan adalah kalau itu terjadi dengan diri you, maka
saya katakan jangan masuk dalam kondisi compounding. Nah, kapan digunakan trailing stop? Ya, itu nanti setelah you sudah menguasai. Contoh, memang you punya waktu yang sibuk, oke? Waktu yang sibuk. Dan itu juga tergantung dalam strategi. Kalau tadi saya mengatakan Anda strateginya adalah sebagai seorang investor, nah tidak perlu setting trailing stop itu. Ya, trailing stop kah atau trailing stop loss kah? Tidak perlu men-set up itu. Kalau you sebagai seorang investor, karena settingnya adalah you sebagai seorang investor, beli, nabung, beli, simpan, beli, simpan, beli, simpan. Clear ini? Paham ini? Kalau paham, coba komen I dulu. Saya mau tahu di antara you paham nggak penjelasan ini, Bapak? Ya, saya berharap you dengan simple sebenarnya saya katakan, tetapi ini menjadi juga tidak simple bagi beberapa orang sebenarnya. Oke. Nah, kata kunci saya katakan di awal adalah mendingan you improve diri Anda, masuk kelas. Ya, bagi yang belum masuk kelas silahkan masuk kelas. Contoh begitu kita ada kelas di daftar di mocon.com. Oke. Nah, yang sudah saya mengatakan terus improve diri dan jalankan proses step by step tadi saya katakan. Nanti baru dan dalam video kita ada, oke. Dalam video kita itu lengkap, tapi you cari di video fraternity nanti, oke. Di dalam grup kita ada bagaimana you kan bisa improve di situ. You lihat kapan menggunakan trailing stop, karena settingnya seperti apa. Sebab menggunakan trailing stop ini harus menguasai juga tentang trading plan atau money management dan trading plan. Jadi you harus mengkombinasi antara money management dengan trailing stop. Itu caranya. Dia tidak bisa tiba-tiba menggunakan trailing stop tapi tidak paham tentang di mana support, di mana resisten, contoh begitu. Kapan trendline, kapan dia breakout, contoh begitu. Pada level berapa you akan ambil stop loss-nya. Itu dia harus menyesuaikan. You paham dulu bagaimana pola grafik ini menentukan trailing trading plan, trailing pula lagi. Trading plan. Nah, kapan trading plan digunakan? Oke. Dan kapan trailing stop dan stop loss digunakan. Itu dikombine dua hal ini. Dia tidak bisa terpisah. Nah, itu dalam video kita tunjukkan cara seperti itu. Oke, brother, sister, alhamdulillah pas 1 jam ngobrol-ngobrol sedikit dengan you, saya jawab pertanyaan you. You akhirnya 1 jam juga waktu kita cepat, waktu berlalu saya katakan. Dia 1 jam aja. Nah, sudah bikin cuan tadi. Coba saya dulu yang sudah punya cuan. Saya juga begitu. Alhamdulillah saya sudah dapat cuan. Enggak banyak, cuma dapat 16 juta doang. Oke. Ya, siang hari ini. Tapi saya masih tahan lah ini. Ya. Kalau saya cut loss, bukan cut loss, kelas stop 16. Dikit lah saya mengatakan. You lebih banyak lagi lah saya mengatakan dengan you. Cukup lah untuk beli pecel hari itu cukup ya. Cukup kan? Kurang lebih. Kita beli kerupuk kan cukup sebenarnya. Oke, thank you ya. Kalau oke, apa yang saya sharingkan ini silakan you sharing video ini kepada kawan-kawan Anda, teman-teman Anda. Terima kasih banyak sudah sharing video ini kepada teman Anda, kepada yang teks dia. Semoga Allah memudahkan juga hati dan pikiran beliau, dibukakan juga hati dan pikiran beliau, dibukanya rezeki Anda semua, dan selalu buat cuan selalu. Saya doakan yang share video ini, saya sumpah jadi miliarder. Itu dia. Nah, itu sumpah saya biasanya. Nah, karena itu salah video ini. Oke, thank you brother, sister. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cuan selalu.